Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjelajahi topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu interaksi sosial dan motivasi belajar. Di sini kita akan membahas betapa krusialnya kedua faktor ini dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang produktif dan menyenangkan. Yang pertama, pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Mari kita mulai memahami apa itu interaksi sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi proses pembelajaran. Interaksi sosial adalah hubungan dua arah antara individu yang mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pembelajaran. Interaksi sosial yang positif seperti dukungan teman, sebaya, dan bimbingan guru yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, peran guru dalam interaksi dengan siswa. Interaksi antara guru dan siswa memiliki dampak yang besar pada hasil pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menciptakan lingkungan yang mendukung, memotivasi, dan memfasilitasi pertumbuhan siswa. Melalui interaksi ini, guru dapat menginspirasi dan membimbing siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Sekarang, mari kita beralih ke motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Ada dua jenis motivasi pembelajaran, yaitu interaksi yang berasal dari dalam diri sendiri dan ekstriksi yang berasal dari faktor-faktor luar seperti hadiah atau pujian. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar termasuk cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi lingkungan, dan unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Guru memiliki peran dalam mempengaruhi motivasi melalui pendekatan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kelima, strategi meningkatkan motivasi pembelajaran. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Mulai dari materi pembelajaran yang sesuai, memaksimalkan fasilitas pembelajaran, memanfaatkan media belajar yang beragam, hingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Studi khusus implementasi strategi dalam kelas. Itu yang keenam ya. Mari kita lihat bagaimana strategi ini dapat diimplementasikan dalam konteks kelas nyata. Seorang guru harus dapat menggunakan pendekatan yang beragam, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Yang ketujuh, tantangan dan solusi dalam membangun motivasi dan interaksi sosial. Tentu saja tidak semudah itu untuk membangun motivasi dan interaksi sosial yang positif dalam lingkungan pembelajaran. Namun, dalam kesadaran dan upaya bersama antara guru, siswa, dan stakeholder lainnya, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memperdayakan. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya peran interaksi sosial dan motivasi pembelajaran. Melalui kolaborasi dan dedikasi, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang, mendukung, dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pembahasan ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.